Oke, silakan Ibu Risepta pada kesempatan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen, Pak Ricu Sidik, dan juga Ibu Guru Pamong, Ibu Santi Lianasari, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan new model per-teaching pada hari ini. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman semua, teman-teman seperjuangan, kalau pada kesempatan ini saya memanggil Bapak Ibu dengan sebutan anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Halo anak-anak semua. Siap Ibu. Halo Bu. Halo Bu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Nah, Ibu perhatikan juga di sini kita melalui chat ini, melalui anggotanya, Ibu perhatikan semua sudah hadir ya. Terima kasih buat kehadirannya. Cuma nanti untuk sebagai bukti bahwa kita hadir pada hari ini, Ibu kasih linknya supaya diisi kehadirannya. Bisa nanti dipahami anak-anak semua? Bisa Bu. Oke. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebaiknya kita mengawali pembelajaran kita ini dengan terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Jadi kepada anak Ibu, teman kamu yang bernama Bambang Sulistiono, Ibu persilakan untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Ibu persilakan, Nak. Terima kasih Bu, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Nak Bambang yang sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Nah, Ibu perhatikan semua sudah hadir di sini. Ibu mau tahu dulu apa kabarnya. Jadi, kita simulasi dulu ya Nak, latihan. Nah, ada sedikit latihan mau Ibu buat. Nanti, kalau Ibu bilang anak kelas 5, apa kabar? Kamu harus serentak menjawabnya, saya sehat, kuat, cerdas, berbudi luhur. Ya, kita latihan dulu. Latihan dulu 30 detik ya. Ibu ulangi dulu. Ketika Ibu tanya nanti, anak kelas 5 apa kabar? Nah, jadi kamu harus jawabnya, saya sehat, kuat, cerdas, berbudi luhur. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke, kita mulai. Anak kelas 5 apa kabar? Saya sehat, cerdas, berbudi luhur. Oke, terima kasih. Walaupun masih ada di antara anak-anak kami yang belum pas, tapi Ibu yakin seperti peribahasa mengatakan, Allah bisa karena biasa. Nah, untuk besok dan seterusnya kita mulai kalau Ibu menanyakan anak kelas 5 apa kabar, maka kita dengan serentak menjawabnya, saya sehat, kuat, cerdas, berbudi luhur. Nah, memang itulah yang Ibu harapkan di setiap pembelajaran dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu menampilkan sikap-sikap itu ya. Kamu menampilkan sikap-sikap itu supaya kamu sehat, kuat, kemudian cerdas, dan intinya kamu juga mempunyai moral yang baik. Nah, terima kasih buat antusiasnya untuk simulasi yang sedikit ya. Walaupun ada tadi beberapa anak kami belum pas, tapi itu pun sudah good Ibu ucapkan ya. Good Ibu katakan. Oke. Nah, sekarang kemarin anak-anak kita sudah belajar tema 2, tapi masih pada subtema yang pertama. Masih ingat nggak pembelajaran kita yang kemarin? Apa ya Bu? Lupa aku loh. Iya lupa Bu. Mungkin karena weekend ya, semalam panjang ya, jadi lupa. Oke, Ibu ingatkan kembali. Kemarin kita sudah masuk di cara tubuh ya, cara tubuh mengolah udara bersih. Termasuk di dalamnya, dalam pembelajarannya itu,
kita, bagaimana cara kita untuk mendapatkan udara bersih. Nah, kemarin Ibu katakan dengan cara apa kita, yaitu gerakan menanam Pohon. Iya, gerakan menanam pohon. Nah, sekarang Ibu tadi, di antara kamu semua, ada yang sudah menanam pohon, Nak? Bu, aku udah nanam pohon, Bu, tapi dicabut adikku lagi. Tidak apa-apa. Pulang pohon aja, Bu. Noko, Bu. Iya, Oh, betul, Bu. tenang. Oke, bagus. Pokoknya ditanam, dicoba. Itu yang terpenting ya. Asal tidak malas. Kalau adiknya apa, tanam lagi. Kan nggak harus pohon besar yang ditanam. Bunga juga termasuk memberikan udara Si. ya, udara bersih ya. Oke. Nah, sekarang lanjutannya kita sudah masuk di subtema yang kedua. Ya, di subtema yang kedua yaitu pentingnya udara bersih untuk pernapasan kita, ya, untuk pernapasan. Nah, jadi topik kita hari ini yaitu mengenai pentingnya udara bersih. Nah, coba diperhatikan di layarnya. Semua sudah nampak, Nak? Nampak, Bu. Oke, ini yang mau kita pelajari di hari ini adalah udara bersih bagi kesehatan dengan subtema yang kedua, bagi pernapasan, pembelajaran yang pertama ya. Nah, jadi kita perhatikan ini dia pembelajaran kita hari ini. Kemudian coba diperhatikan lagi layarnya, Nak. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Oke, di sini ada kita lihat. Coba baca dulu judulnya. Anak kami yang bernama Yus hadir ya? Hadir, Bu. Coba dibaca judulnya, Nak. Penyebab gangguan pada pernapasan. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mengetahui apa saja penyebab gangguan pada pernapasan. Coba diamati dulu gambar kita ini. Ada berapa gambar, Nak Bambang? Ada 4 gambar, Bu. Oke, kita lihat dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Nah, Nur Mas Dalifah, siap? Oke, kayaknya belum siap ya. Nah, Alpian Ginting siap? Hadir, Bu. Oke, nah Alpian, coba dulu amati gambar kita yang pertama dan ceritakan 2 kalimat dari gambar ini. Yang pertama, ada banyak orang di rumah, Bu. Di mana? Banyak orang di rumah, Bu. Yang Coba kedua, buat dulu 2 kalimat, Nak. 2 kalimat. yang pertama, banyak orang berada di rumah. Yang kedua, mobil biru terparkir di lapangan. Oke, terima kasih. Sudah ada 2 kalimat. Coba Nak Rita tambahkan dulu 2 kalimat dari gambar. Nggak ada dia, Bu. Suruh mamaknya mungkin beli garam itu. Makanya dia maju. Ya, nah itu tidak perlu dicontoh. Nanti dia kenapa-napa kan kita yang menjadi susah. Oke, Aita nggak ada, Bu. Nggak dengar Nak dia. Bambang aja lah yuk. Nak Bambang coba ceritakan 2 kalimat dari gambar. Yang pertama kalimatnya, Bu, seseorang pakai kereta keluar asapnya. Terus yang kedua banyak anak-anak sekolah, Bu. Oke, terima kasih. Semua jawabannya benar, ya benar. Nah, coba kita perhatikan gambar yang pertama. Ini Dayu dan teman-temannya melakukan perjalanan pulang sekolah. Kemudian mereka tiba-tiba ada kendaraan bermotor lewat dari sebelah mereka yang mengeluarkan asap. Nah, begitu kira-kira ceritanya ya. Kemudian kita coba amati dulu gambar yang kedua. Ini yang Ibu tunjuk.
Gambar yang kedua. Coba buat satu kalimat dari situ. Nah, Bambang lagi yuk. Nak Bambang. Tak buat ya, Bu. Aku Ya, nak, aja ya. suruh Ibu ini pun. Kenapa, Nak? Aku aja yang Bu. Saya lah, Bu. Saya lah, Bu. Saya juga belum. Oke. Semua dapat giliran ya, semua dapat giliran. Jadi dengarkan dulu, Ibu bilang tadi Nak Bambang tadi sudah membuat satu kalimat. Sekarang coba Nak Aita sebutkan buat satu kalimat dari gambar. Gambar yang mana, Bu? Gambar yang nomor 2 sayang. Yang ada kebakaran, Bu. Oke Nakku. Ada kebakaran di dekat rumah saya. Asapnya mengerikan. Oke, cukup satu kalimat. Kalau Nak Nur Mas Dalipa sudah standby, Nak? Oke, kayaknya belum ya. Oke, cukuplah ya. Ada kebakaran hutan. Kalau tadi Nak Aita bilang di sebelah rumahnya, mungkin pernah juga kejadian. Oke, kita beralih ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Siapa yang mau? Coba Nak Alfian. Oke, Nak Alfian masih berpikir ya. Kita tunggu. Coba Iya, Ibu Pak. Yus. Nak Yus. Nampak kali gambarnya nih, Bu. Ada seorang bapak menggendong anak yang sedang merokok. Oke, benar, bagus. Oke, terima kasih buat responnya. Kemudian kita perhatikan yang keempat. Yang keempat. Ini yang Ibu tunjuk gambar yang keempat itu kira-kira coba buat satu kalimat dari gambar ini, Nak Yus. Seorang anak sedang mengalami sesak, Bu. Oke, benar ya, benar. Nah, jadi coba kita perhatikan keempat gambar ini. Ini merupakan bagian dari penyebab gangguan pada pernapasan. Karena kita sudah tahu di pembelajaran yang kemarin bahwa proses bernapas itu adalah proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi dalam bernapas mungkin kita ada mengalami gangguan. Makanya kita harus tahu apa penyebab gangguan pada pernapasan. Ya, oke, kita teruskan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Coba ya, tadi judulnya apa? Masih ingat Nak Bambang judul kita apa tadi? Pernapasan, Bu. Iya, tapi yang benarnya, yang pasnya itu penyebab gangguan pernapasan. Oke, kita perhatikan yang pertama. Apa sih penyebabnya? Ya, kita perhatikan yang pertama yaitu faktor fisik. Nah, buat anak kami coba, apa itu faktor fisik? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya, Nak. Aku Coba ya, Bu. Aku ya, Bu. sebutkan namanya, siapa yang tahu? Bu, aku ya, Bu. Bambang ya, Bu. Boleh, Bu. Oke, Ibu persilakan. Nak Bambang. Faktor fisik itu ya, Bu. Dia bawaan dari bayi, Bu. Kayak gitu. Iya, benar Ada, sekali. Bu, sebelah rumahku, Bu. Dia dari kecilnya napasnya satu-satu, Bu. Susah, kasihan kali lah, Bu. Oke, terima kasih Nak Bambang buat jawabannya. Benar itu, satu-satu, hanya saja kalimatnya kurang sempurna. Kalau satu-satu itu pas, benar ya. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu. Faktor fisik. Faktor fisik ini maksudnya ada kelainan ketika dia dilahirkan. Ya, ada kelainan. Bisa dikatakan ini cacat bawaan. Mungkin karena dilahirkan terlalu dini. Tahu terlalu dini ya? Tahu, Bu. Kecepatan, Bu. Iya, kecepatan. Jadi karena dia terlalu kecepatan, belum cukup umur, mungkin organ ataupun alat pernapasannya itu belum sempurna. Makanya untuk bernapas seseorang itu membutuhkan alat bantu dari yang lain. Itu dia faktor fisiknya. Oke, kita perhatikan yang berikutnya, Nak, faktor penyakit. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Nak Yus ya.
Ada seorang yang lagi sesak napas. Nah, itu dia sesak napas disebabkan karena faktor penyakit. Nama penyakitnya adalah asma. Ya. Nah, jadi faktor yang kedua, Nak, adalah faktor penyakit. Penyakit ini bermacam-macam. Coba sebutkan. Siapa? Sebutkan, Nak, yuk. Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Batuk, Bu. Oke, yang lain. Saya, Bu. Ya, lanjut, Nak. Bengek, Bu, bengek. Kalau napas bunyi, Bu. Ngik, ngik, gitu, Bu. Oh, bunyi-bunyi ya. Oke. Aku, Kemudian Bu. ada lagi. Aku, Bu. Apa, Nak? Bambang. Batuk-batuk, Bu. Batuk-batuk. Kemarin lu Iya, batuk-batuk. Nah, yang batuk sekarang. Batuk, Bu. Oke. Semua benar ya. Banyak macam-macam penyakit. Mungkin kamu juga pernah yang namanya mengalami. Semua pasti pernah batuk-batuk kan? Pernah, Bu. Pernah pilek kan atau influenza kan? Nah, Bu. Oke. Pernah bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kebanyakan minum es mungkin, Bu. Iya, jadi itu mungkin karena ada ataupun banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Oke, kita perhatikan. Jadi faktor yang kedua penyebab gangguan pernapasan itu adalah faktor penyakit. Penyakit ini banyak macamnya. Ada batuk, ada tuberkulosis, ada emfisema, ada pneumonia, dan yang lain. Masih banyak lagi bisa kamu perhatikan di layar kamu ya. Kemudian kita perhatikan juga yang namanya ini masih macam penyakit ya, macam penyakit. Kita perhatikan gambar kalau dia emfisema seperti ini, kemudian TBC, influenza, kemudian bronkitis ya. Kemudian kita perhatikan Nak yang berikutnya. Yang berikutnya juga macam penyakit tadi termasuk kanker paru-paru. Di sini bisa kita perhatikan bagaimana akibat daripada seorang bapak-bapak tadi yang merokok ya, bisa mengakibatkan fatal ya, bisa kematian. Kemudian kita perhatikan penyakit lainnya ada lagi di sini, ada laringitis, pneumonia, aspiksi, dan ya ini aspiksi, ada pneumonia. Nah, jadi semua itu adalah faktor penyakit. Penyakit itu tadi bermacam-macam ya, bermacam-macam. Nah, Ibu kembalikan dulu sama anak-anak semua untuk faktor penyakit ini ada yang mau ditanya, Nak? Enggak, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, kita lanjut. Kalau sudah jelas, mari kita faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu maksudnya tempat kita berada. Iya, tempat kita berada, di mana kita disitulah, itulah yang dikatakan dengan lingkungan. Kita perhatikan dulu Nak gambar yang pertama. Coba, nah siapa lagi yang sudah datang ini? Coba yang tadi yang belum Ibu sebutkan namanya, Nak. Kusno itu, Bu. Udah datang dia, udah hadir. Oh iya, Kusno. Coba buat dulu satu kalimat dari gambar yang pertama, lingkungan kotor. Gambar yang mana, Bu? Ini gambar yang pertama, lingkungan kotor. Nah, kayaknya masih. Kenapa Nak Kusno? Hampir hanyut, Bu. Oh, hanyut katanya ya, hanyut. Nah, kita perhatikan ya. Nah, jadi yang pertama ini faktor lingkungan karena lingkungan kotor. Nah, Ibu selalu mengingatkan samamu ya, anak semua, jangan membuang sampah dengan sembarangan. Nah, ini adalah salah satu perilaku ya, perilaku yang tidak baik, membuang sampah ke sungai akan menyebabkan lingkungan kotor dan terjadi gangguan
Pernapasan. Iya, terjadi gangguan pernapasan. Jadi faktor lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor itu karena tadi mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Kemudian kita perhatikan gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat, asap kendaraan ya, faktor lingkungan. Nah, ini perhatikan mobil-mobil ini mengeluarkan gas yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan ya. Kemudian kita perhatikan ya, yang berikutnya. Yang berikutnya masih faktor lingkungan yaitu asap pabrik. Nah, coba Ibu tanya, ada yang dekat rumahnya namanya pabrik? Nggak ada, Bu. Oke, bagus. Memang kita tinggal di daerah pedesaan ataupun pegunungan yang bebas dari pabrik ya. Kemudian yang terakhir adanya asap rokok ya. Ini asap rokok sangat berbahaya. Kita tidak merokok tapi kita bisa terkena bahaya daripada merokok. Nah, mengandung gas karbon monoksida yang apabila nanti kita hirup bisa dalam waktu 10 menit. Apabila tidak ada penanganan, kita bisa langsung dibawa ke rumah sakit, ya, dibawa ke rumah sakit. Apabila tidak ada penanganan yang lebih lanjut, yang lebih bagus, maka bisa kita langsung dibawa kemana kira-kira? Iya, jadi ini dapat menyebabkan kematian, ya. Oke, nah itulah semua gangguan penyebab daripada gangguan pada pernapasan. Dari semua penyebab itu ada yang mau tanya? Ada nak? Enggak, Bu, udah paham. Nah, kalau tidak ada, nanti sebagai tugasmu, ya, sebagai tugasnya nanti di rumah, kamu membuat diagram ataupun bagan ataupun model penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Jadi Ibu simpulkan juga sedikit, ada 3 tadi faktor penyebab gangguan itu. Yang pertama tadi faktor fisik ataupun bawaan lahir, kemudian yang kedua faktor penyakit, macam-macam penyakit, dan kemudian yang ketiga faktor lingkungan. Nah, ya, kemudian kita perhatikan ya, kita perhatikan yang berikutnya. Ini ada Ibu tampilkan yang namanya cuplikan di salah satu berita di majalah Tempo. Ya, di majalah Tempo yang judulnya Kuldesak Lantaran Jerebu. Ya, nah jadi coba Ibu berikan waktu 1 menit ya, 1 menit untuk membaca dalam hati yang Ibu tampilkan ini. Oke, sudah 1 menit. Ibu putar dulu yang lain. Ya, Ibu tampilkan dulu yang lain. Ini Ibu kasih waktunya 1,5 menit. Ya, 90 detik untuk membacanya dalam hati. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Nanti yang menjadi tugasmu, nah kemudian cuplikan ini juga ada di buku paketmu ya nak ya. Yang menjadi tugas rumah nanti kamu membuat tabel yang ada di lembar kerjanya di buku paket, membuat tabel pertanyaan, dari cuplikan yang ada di bukunya ya. Oke, terima kasih. Kita perhatikan yang berikutnya. Nah, ini bagian kita merenungkan ya, merenungkan dari yang tadi, dari gangguan itu. Nah, di sini juga di dalam bukumu juga ada nak. Ini nanti kamu renungkan sesudah pembelajaran kita ini ya, sesudah pembelajaran kita ini
nanti kamu renungkan dan kamu kerjakan. Ya. Ya. Kemudian ini juga nanti sebagai tagihanmu nanti kerjasama dengan orang tua juga terdapat di buku paketnya. Silakan dibaca dan dikerjakan nantinya. Ya. Oke, kita masuk ke yang namanya penggunaan kata tanya. Penggunaan kata tanya. Masih standby nak semua? Asik, Bu. Masih, Bu. Oke, terima kasih. Nah, masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Coba semua arahkan tangannya ke atas. Go, go, go. Gitu. 3 kali. 1, 2, 3 ya. Go, 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 go. 2, 3 ya. Go, go, go. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk di penggunaan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebenarnya dari yang tadi juga sudah kamu praktikkan yang namanya memakai kata-kata ini, ya, kata tanya ini. Jadi yang pertama kata apa, kata tanya apa, dipakai untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, kata tanya di mana, mau dipakai untuk menanyakan tempat, ya, ataupun lokasi. Coba yang ketiga kamu baca, Yus. Ya, Bu. Kata tanya yang ketiga dibaca. Kapan? Dipakai untuk menanyakan keterangan waktu. Contoh. Di mana? Kapan ya, Bu? Kapan kamu Oh, datang ke rumahku? Oh, Bu, potong dulu lah, Bu. Lama lagi kita, Bu. Udah mau habis baterai kula, Bu. Oke, nah, oke. Tidak lama lagi, nah. Oke, tetap standby ya. Perhatikan. Oke, tadi anak kami, teman kami Yus sudah. Ibu lanjutkan dulu yang keempat, yaitu siapa. Siapa dipakai untuk menanyakan seseorang. Kemudian, mengapa dipakai untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir, bagaimana dipakai untuk menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu. Nah, inilah yang pokok ya, yang namanya pembelajaran kita hari ini ya. Ada tadi bagaimana penyebab gangguan pernapasan, kemudian dari informasi, dari teks kita bisa menggali informasi dengan menggunakan kata tanya ya. Nah, jadi dari semua itu, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Udahlah, Bu. Kuota aku pun mau habis loh, Bu. Oke, terima kasih untuk yang semua sudah selesai, semua sudah mengerti. Terima kasih buat perhatian anak-anak semua. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini ada 2. Untuk tugas rumahnya silakan dikerjakan di rumah. Nah, jadi supaya Ibu tetap mengingatkan supaya kalau kamu keluar rumah tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, dan jangan lupa tetap cuci tangan dengan cara yang benar, memakai sabun. Terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita juga harus berdoa supaya kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk anak Ibu yang bernama Alpian Ginting, Ibu persilakan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa pesan Ibu tadi, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Keep spirit, tetap semangat. Bye-bye. Bye-bye, Bu. Oke, kita berikan aplaus dulu. Oke Bapak Ibu, ya luar biasa Bu Risepta, ya kan? Silakan Bu Santi, memimpin Bu Santi.
Dapat tadi Bu Aita ya. Untuk Bu Aita boleh tadi yang amati ke Bu Risepta. Silakan kasih masukannya dulu Bu Aita. Oke, terima kasih atas kesempatan luar biasa penampilan dari ini. Banyak yang bisa kita ikuti, terutama saya banyak yang bisa ditiru dari mulai penguasaan kelasnya cukup baik, keterampilan membuka pelajarannya oke, dan sisi pelajaran dari yang satu ke pelajaran yang lain juga sangat oke. Kita tidak terasa kalau pelajaran itu sudah beralih, hebat, luar biasa, tematik banget. Sudah hot, melibatkan peserta didik, interaksi dengan peserta didik juga sudah sangat oke. Waktu pas, nyaris 29 menit 36 detik. Kemudian pengelolaan kelas bagus, pemanfaatan waktu oke, sumber belajar, media, semuanya sudah oke. Jadi kalau saya sih, yes Pak. Terima kasih. Sudah Pak Ridho dari saya. Bu Santi. Oke, terima kasih Bu Aita. Silakan Bu Santi. Oke, terima kasih ya Bu Aita atas masukannya untuk Bu Risepta tadi. Memang benar ya yang dikatakan oleh Bu Aita tadi, bahwasannya Bu Risepta ini oke banget ya waktu presentasinya. Dia juga pembukaannya tadi pakai apa yang buat kita semangat ya. Ada yel-yelnya juga. Kemudian interaksi antara dia dengan peserta didik, melibatkan peserta didiknya juga iya. Kemudian menutupnya tadi juga pakai ada renungannya juga. Cuman yang sedikit saya di sini penilaian penilaian prosesnya mungkin di sini kalau yang pada penilaian proses itu agak belum terlihat satu ya. Kemudian mungkin karena peserta yang lain pun agak kaku kali ya. Maksudnya karena Bu Risepta yang pertama, jadi peserta yang lain belum fokus sekali sama ke Bu Risepta karena dia juga mau belajar. Jadi ketika Bu Risepta tadi bertanya masih belum ini ya, istilahnya belum terlalu ikut dalam menjawab pertanyaannya itu, maksudnya belum kali gitu, belum hidup gitu, belum terlalu hidup gitu, maksudnya agak mungkin karena peserta yang lain juga mempersiapkan dia mau maju gitu, jadi agak belum terasa hidupnya, masih hidup sih, cuman masih kurang maksud saya gitu sedikit. Hanya itu aja dari saya Pak, silakan mungkin ada dari Bapak Ritu lebih baik lagi. Ya, Bu Risepta luar biasa. Berikan aplaus dulu, ya kan, mantap, ya kan. Tadi udah bagus Bu Risepta, tapi tadi Bu Risepta daftar hadirnya tolong dikirimin di chat, ya kan. Iya lupa ya, terlupa tadi ya. Terlupa. Jadi bahasanya ini untuk bagi yang semuanya ya, bahasanya selain tampilkan PPT-nya adalah daftar hadirnya itu dikirim ke chat, sehingga tinggal menginstruksikan, baik anak-anakku sekalian, silakan mengisi daftar hadir yang sudah tercantum atau sudah saya kirim di chat, ya kan, itu kan cukup itu kan. Biasalah runutan pembukaan biasanya kan daftar hadir, berdoa, ya kan. Terus boleh juga awalnya sebenarnya motivasi, ice breaking, ya sebentar aja ya kan, motivasi ice breaking. Terus daftar hadir, ya bisa juga berdoa, terus jelaskan tujuan pembelajaran, ya kan. Terus garis besarnya seperti apa, ya kan. Terus apalagi kalau ada metodenya menggunakan metode apa seperti biasa, ya kan. Baru kita melakukan uraian. Uraiannya tadi udah diuraikan ya, bagus itu uraian. Kita kasih contoh, bisa juga tadi ada sistem tanya jawab pun udah ada, ya kan. Secara isi sih udah bagus memang, ya kan. Tadi agak lupa sedikit, ya kan. Terus penutupnya itu tadi kan ada umpan balik, ada pertanyaan, ya kan. Ada buat rangkuman atau kesimpulan, ya kan, gitu. Jadi secara garis besar sudahlah dapat lah ya menurut saya. Tapi tadi yang agak terlupa aja, ya kan. Gak apa-apa, nanti berikutnya bagus ini, apalagi Pak Kusno ini kita tunggu, ya kan. Oke deh, ini kita lanjutin, kita ini dulu ya.
kita berikan aplaus dulu dong ke Bu Resepta, ya kan? Oke deh, stop.